mengisi link materi. Mengenai mengenal kemampuan diri kedua, akan melanjutkan. Sudah siap mungkin pematerinya ya. Yang selanjutnya adalah pemaparan materi mengenai teknik memahami dan menggali masalah yang akan disampaikan oleh Ibu Carolina L. Dalimunte, SPC Psikolog. Ibu Carolina sudah hadir? Sudah ada? Bergabung? Oke, sebentar. Ya. Sedikit. Iya. Baik, mungkin kepada Ibu Carolina, waktu dan tempatnya kami persilakan untuk memaparkan materinya. Enggak, Ibu Olin, saya mau cek dulu suaranya. Halo? Kurang terdengar ya? Sebentar. Terdengar. Iya, agak jauh. Agak jauh. Kalau sekarang? Cukup lah. Yang lain mungkin ada, yang lain masih ini bisa memberikan komentar. Takutnya di saya gitu, Bu Olin. Cukup terdengar suaranya Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Kurang keras dikit ya. Masih keras. Tanya Bu. Oke. Kalau sekarang? Udah cukup. Selamat pagi, Bolin. Selamat pagi semua, Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bisa ketemu di sini dalam acara penyegaran dosen wali ya. Oke. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, Kang Gimi, saya akan lebih detail membicarakan mengenai proses konseling itu sendiri dan juga mengenai keterampilan atau ya pengetahuan apa yang perlu dimiliki sehingga bisa menjalankan proses itu dengan baik dan lancar gitu ya. Oke. Sebentar. Iya. Nah, oke, bergerak. Ya, ya ini mungkin sekedar quote, kutipan. Jadi yang saya suka di sini adalah compassion ya. Compassion itu sebenarnya gabungan antara rasa empati tapi yang disertai juga dengan aksi ya. Nah, jadi cuma tidak hanya simpati, tidak hanya merasakan, tapi juga ada tadi ya peduli, caringnya, yang akhirnya membuat seseorang terdorong untuk menolong gitu ya. Dan a kind gesture can reach, bahkan di sini dikatakan reach a wound that only compassion can heal. Ini sangat mencerminkan apa yang dilakukan oleh konselor ketika hendak atau terlibat dalam proses konseling ini ya. Oke, ini agenda yang akan kita jalani selama 2 jam ini. Jadi ini 2 jam cukup panjang waktunya. Jadi yang pertama kita akan bicara tentang empathetic listening. Tadi sudah dibahas sekilas oleh Kang Gimi ya. Kemudian empathetic listening ini terdiri dari 2 hal utama sebenarnya, yaitu empati dan mendengarkan aktif ya, listening tadi. Kemudian yang selanjutnya kita akan bicara tentang micro skill. Ini juga sebenarnya sudah dijelaskan secara sekilas oleh Kang Gimi, tadi ada parafrase, ada interpretasi, ada reflecting gitu ya. Jadi micro skill itu bisa dikatakan semacam respon verbal atau perilaku yang dipakai dalam kegiatan atau proses konseling gitu ya. Itu kemudian ada observasi juga penting, terutama untuk karena apa yang dikatakan seseorang tidak selalu apa yang dimaksudkan gitu. Bisa saja saya bilang tidak apa-apa, tapi bahasa tubuh saya itu bilang apa-apa gitu ya. Jadi observasi di sini menjadi penting dalam kegiatan konseling karena kadang-kadang apa yang dikatakan orang itu bukan berarti apa yang dia maksud gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang kelima adalah alur penanganan mahasiswa atau konseli atau healthy ya tadi ya. Jadi ada building trust atau membangun hubungan, itu dari mulai entry atau membuka hubungan, kemudian ada klarifikasi, kemudian struktur pembicaraannya, kemudian bagaimana menjaga hubungan ini tetap baik. Kemudian yang selanjutnya, maaf mengenai bel tersebut itu
ada backgroundnya, dan ayam juga. Kemudian yang selanjutnya facilitating positive action, atau tadi memfasilitasi munculnya tindakan positif dari konseli ya. Ini penting karena kita percaya mereka bisa dan dapat membantu dirinya sendiri. Kita hanya jadi fasilitator untuk memunculkan hal itu gitu ya. Jadi di sini terdiri dari eksplorasi. Jadi tadi sesudah kita coba mengeksplorasi, terutama tadi dengan memakai misalnya pertanyaan yang terbuka untuk mengetahui lebih jauh tentang kontennya dan sebagainya. Kemudian sesudah kita merasa cukup memahami, kita bisa mulai dengan konsolidasi, terutama untuk menegakkan. Jadi masalahnya apa ya, gitu ya. Kemudian diikuti dengan planning atau perencanaan. Jadi sesudah itu diapakan masalahnya, gitu ya. Dan kemudian terminasi. Oke, jadi di sini ada 5 hal yang akan kita bicarakan, dan saya minta Bapak Ibu sekalian untuk secara individual menilai diri sendiri, kira-kira pengetahuan saya di 5 hal ini berapa ya, kalau dari skala 1 sampai 10 gitu ya. Dicatat saja sendiri. Misalnya pengetahuan saya tentang empathetic listening seperti apa, belum keterampilannya ya. Kalau keterampilan nanti kita bicara ketika akan role play ya. Nah, pengetahuan saya tentang empathetic listening dari 1 sampai 10 berapa ya kira-kira? Kemudian empati dan mendengarkan, kemudian micro skill, observasi, kemudian mengenai tadi konseling atau menangani siswa dengan 2 hal utama ya, building trust dan facilitating positive action ini. Pengetahuan yang saya ketahui atau pengetahuan saya, pemahaman saya itu dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira berapa ya? Mungkin Ibu sudah pernah sudah tahu atau bahkan sudah melakukannya, saya kasih 8 deh, saya udah tahu gitu. Atau sama sekali baru nih, berapa itu ya. Silakan, saya beri kesempatan untuk memberi penilaian atas pengetahuan dari 5 hal ini. Oke. Baik, jika sudah selesai, kita akan lanjutkan. Kita akan mulai dengan empathetic listening ya. Oke. Mungkin di sini kenapa kita perlu untuk memiliki hal ini, empathetic listening, karena dia memberi perangkat atau sebagai perangkat untuk melihat permasalahan, memahami efek atau akibat yang ditimbulkan, dan menemukan solusi ya. Jadi dengan 2 hal ini kita percaya bahwa itu bisa atau akan membawa kita untuk bisa melihat masalahnya apa, terus efeknya terhadap konseli itu apa, kemudian bisa juga dipakai untuk menemukan solusi gitu ya. Dasarnya adalah untuk bisa menolong seseorang, kita pertama-tama harus memahami permasalahan dari sudut pandang mereka sendiri. Jadi tidak bisa seperti tadi, kalau menurut saya sih kamu belum menderita, karena saya udah pernah lebih dari itu gitu. Masa putus pacar aja sudah menderita banget gitu ya. Misalnya gitu, kita memakai sudut pandang kita untuk memahami permasalahan lain. Nah, dengan penerapan ini itu dibalik. Jadi kita paham bukan dari sudut pandang kita, tapi dari sudut pandang konselingnya. Gitu ya. Ini ada cerita menarik ini mengenai hal ini. Pernah dengar kan tentang ikan dan monyet? Ada ibu bapak yang pernah dengar cerita itu. Jadi ada seorang ada monyet, tinggalnya monyet biasanya di pohon ya. Kemudian dia pohonnya dekat dengan danau gitu ya. Di danau itu ada ikan-ikan. Kemudian ikan itu pada suatu masa lagi musim hujan, hujannya deras, kemudian ikannya loncat-loncat gitu ya. Si monyetnya kaget, kenapa ikan loncat-loncat, ikannya dia lagi kesakitan gitu, saya harus menolongnya. Akhirnya si monyet ini menolong, dikeluarkanlah ikan dari kolam gitu ya, dari kolamnya itu, kemudian ditaruh di darat. Nah, udah ditolong, terus dilihat dia menggelepar, terus lama-lama akhirnya diam. Terus menurut monyet, oh ya, dia sudah tidak kesakitan lagi, sudah tidak menggelepar-gelepar gitu ya. Oh, dia sudah tenang, sudah menolong gitu ya. Dari cerita ini bisa dilihat bahwa niat baik
tidak selalu berujung dengan baik gitu ya. Jadi ketika kita tidak paham atau si monyet tidak paham tentang si ikan, maka tindakan yang dia lakukan itu tidak berdasarkan pemahaman bahwa ikan itu butuh air dan sebagainya gitu ya. Jadi bagaimana hal ini jadi penting, bahwa kita harus bisa paham dari sudut pandang konselinya, itu jadi hal yang penting ya. Termasuk juga kemarin udah bicara tentang Gen Z dan sebagainya, tentang kondisi mahasiswa, itu adalah karakteristik dari konseli yang akan kita hadapi. Jadi kita paham, oh Gen Z itu seperti ini dan sebagainya, itu mungkin kita akan bisa membangun pemahaman yang lebih mendalam gitu mengenai mereka gitu, yang mungkin berbeda dengan kohort kita. Atau kalau saya kan Gen X ya kalau nggak salah, mungkin Bapak Ibu ada yang baby boomer, saya nggak tahu juga, atau ada juga yang milenial, saya nggak tahu, tapi itu beda gitu ya, beda masanya, beda kohortnya, beda pengalamannya gitu ya. Oke, tapi itu perlu disadari sebelum kita masuk dalam proses konseling. Oke, selanjutnya adalah empati ya. Di sini keterampilan dianggap sebagai keterampilan dasar konseling. Jadi tidak hanya mengembangkan kemampuan merasakan apa yang dirasakan konseli, tetapi juga merasa dan berpikir bersama-sama ya dengan si helpy. Maaf, ini saya ganti-ganti konseli helpy dan sebagainya. Dengan lebih menekankan pada memberi perhatian kepada kebutuhan-kebutuhan konseli. Jadi kalau kita, bagaimana kita bisa tahu kebutuhan konseli tadi? Dengan memahami seperti tadi, oh ikan itu ternyata butuhnya air, memang hidup di air gitu ya. Jadi dipenuhi itu gitu. Oke. Nah ini tadi sudah banyak pertanyaan tentang apa sih empati, apa sih simpati gitu ya. Nah ini mungkin saya secara eksplisit memunculkan beda antara simpati sama empati. Kalau simpati itu dapat dirasakan dengan mudah, kepedulian untuk membantu orang, jadi ada compassion-nya, ada pedulinya gitu ya. Dapat tampil dalam bentuk kasihan, kemudian larut dengan perasaan orang lain. Jadi indikasinya bisa kelihatan, jadi ikut berlarut, kalau dia sedang sedih ya jadi ikut sedih juga, dan ikut menangis juga bersama dan sebagainya gitu ya. Kalau empati, dia merasakan juga perasaan konseli, tetapi tetap sadar bahwa dia orang luar. Jadi ada tadi ya, kognitifnya di situ, bahwa ya dia orang lain gitu loh. Dan ini bisa dilatih, kemudian mampu mengelola perasaan sendiri, meskipun kita tergugah, misalnya kita bisa mengelola itu gitu loh, apakah akan ditampakkan atau tidak. Kemudian lebih dari sekedar peduli, jadi merasakan apa yang orang lain rasakan, karena kita harus tahu kebutuhan dia apa berdasarkan perspektif dia gitu ya. Jadi kalau secara ininya mudahnya simpati itu lebih banyak muatan emosionalnya ya. Kalau empati itu menyertakan juga istilahnya bukan rasio, tapi ya kognitif, bahwa karena ini harus berakhir dengan juga kita memecahkannya bersama-sama, ada pemahaman mengenai upaya mengidentifikasi ini apa sih tema masalahnya, ini siapa saja yang terlibat, terus eventnya apa aja dan sebagainya. Jadi itu terutama yang membedakan gitu ya. Dan terutama dengan empati itu cenderung bisa memandirikan, karena simpati itu dorongannya kita akan mengambil alih untuk membantu gitu. Tapi kalau empati itu memfasilitasi, tapi tidak mengambil kesempatan dia untuk belajar atau menyelesaikan masalah gitu ya. Kalau simpati itu jadi kasih, aduh nggak bisa, terus udah dibantu aja gitu, terus akhirnya membuatnya jadi tidak berusaha gitu untuk jadi mandiri, untuk bisa melatih dirinya juga gitu ya. Itu mungkin sekilas tentang empati dan simpati. Oke, kemudian yang sesudah empati dan simpati ini ada active listening. Tadi juga sudah banyak dibicarakan tentang active listening. Itu ini termasuk keterampilan dasar konseling juga. Jadi ya ini mungkin udah klise ya, bukan hanya sekedar mendengar, tapi mendengarkan dengan melibatkan konsentrasi, atensi, memahami gitu. Jadi ada 3 hal nih. Pertama, konsentrasi. Seberapa sih saya bisa mempertahankan konsentrasi saya? Apakah saya orang yang mudah teralihkan dan sebagainya? Bagaimana saya attending tadi ya, atensi, atau mencoba
memberi perhatian gitu. Tadi sudah disebutkan dengan jelas di videonya Kang Gini bagaimana ciri-ciri orang yang memberikan perhatian gitu ya. Jadi bukan cuma bahwa mata tertuju dan juga badan agak condong ke depan yang untuk memperlihatkan interest, tapi juga ada gerakan verbal dan non verbal yang dimunculkan seperti ya, mengangguk, kemudian atau mengatakan oh iya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada ciri-ciri yang bisa dibangun untuk memperlihatkan bahwa kita attend ya, memahami. Ya, memahami. Oke, nah ini ada dua hal, jadi dari empati dan menyimak aktif ini atau mendengarkan secara aktif ini, maka terciptalah yang tadi empathetic listening. Jadi kita mendengarkan, benar-benar ingin memahami sehingga kita paham kebutuhan, gitu ya. Oke, nah selanjutnya supaya nggak bosen, kita akan coba main-main sebentar. Ini saya bikin, ayo kita buat cerita. Jadi kita sebagai kelompok sekarang di sini akan mencoba membuat suatu cerita, tapi cerita itu dibangun dari setiap orang yang ada di sini. Terus satu orang akan mulai membuat satu cerita tersebut ya, bisa dengan 1-2 kata, gitu, 1-2 kalimat gitu ya. Kemudian yang lain akan meneruskan, ya. Paham ya? Jadi kita bikin cerita. Ceritanya bisa apa aja. Pertama saya akan menyebutkan satu orang yang ada di sini untuk memulai ceritanya. Kemudian orang itu nanti akan sesudah dia membuat 1-2 atau 1 kalimat atau 2 kalimat, nanti menyebutkan orang lain yang ada di sini untuk meneruskan. Nanti sama, sesudah selesai sebutkan lagi, yang selanjutnya sebutkan dan seterusnya gitu ya. Nah, tidak boleh menyebutkan orang yang sudah kena disebutkan lagi. Misalnya saya bilang yang pertama Aulia gitu, Aulia sudah cerita terus keliling, terus tiba-tiba dia bilang Aulia lagi. Nah itu nggak boleh ya. Jadi harus setiap orang bisa ikut di sini. Oke, sudah paham ya? Jadi jangan lupa ketika nanti bikin cerita di unmute terus di mute lagi ya. Saya mengasumsikan semua ada di sini, mendengarkan, menyimak, dan attend ya. Oke, kita mulai. Saya mau minta untuk Ibu Linda Herlina memulai cerita kita. Silakan Ibu Linda Herlina. Ya, terima kasih. Saya coba ya Bu ya. Menurut saya Pantai Pangandaran itu merupakan pantai yang terindah di Jawa Barat. Oleh karena itu kita semua perlu datang ke tempat tersebut untuk melihat keindahannya. Bagaimana kalau gitu Bu? Ya, silahkan diteruskan. Ini satu tema yang dibangun bersama ya. Oke, Bu Linda sebutkan siapa selanjutnya yang diminta meneruskan cerita Bu Linda. Aduh, nggak tahu Bu, siapa aja nggak ngerti. Itu dibaca namanya di situ. Oh, baca. Ibu siapa ya? Ibu Atikah coba. Nomor 3. Ibu Atikah. Ya. Ada Ibu Atikah barangkali? Dilanjutkan aja oleh saya Ibu Sukaisi ya. Oke. Ya. Oleh karena itu di Pangandaran pantainya indah, suasananya bersih, dan banyak destinasi pariwisata untuk melihat pemandangan alam. Langsung ditunjuk Bu Sukaisi yang disuruh meneruskan. Yeah. Sekarang meneruskan ke Ibu Renata Anissa. Ibu Renata. Ya, Ibu izin melanjutkan. Pangandaran juga memiliki wisata kuliner yang sangat lezat. Di Pangandaran juga
terdapat beberapa pantai yang memiliki pemandangan yang indah, sehingga masyarakat Jawa Barat khususnya harus datang ke Pangandaran. Baik, selanjutnya ke Pak Mamat Lukman. Sip, biar satu kelompok ya, Bu Renata. Ya. Pangandaran asik loh. Kemudian di sana ada Unpad, ada PSDK Unpad, yang tempatnya memang tidak di pantai, tetapi ya cukup menarik. Di atas gunung kita melihat pantai sangat indah. Selanjutnya siapa ya? Bu Risti deh. Nanti Pak isi di kolom yang punten. Saya lanjutkan cerita tentang Pangandaran. Sebetulnya saya orang Bandung, tapi sebetulnya saya kalau dibilang ke Pangandaran itu baru nggak lebih dari 3 kali sebetulnya. Saya juga belum pernah lihat Unpad di Pangandaran itu seperti apa bentuknya juga. Tapi ada yang berkesan di Pangandaran, yaitu tadi tempat pariwisata, tapi saya pernah ke sisi lain dari Pangandaran, yaitu di daerah yang pernah terkena tsunami. Di situ pantainya lebih bagus, lebih bersih, juga tidak tersentuh oleh wisatawan, jadi tidak sekotor pantai yang ada di datangnya wisatawan ke Pangandaran. So, saya lanjutkan ceritanya ke Ibu, ke siapa ya? Ke Pak Yayat Sukayat. Baik, terima kasih Ibu. Ini memang ketika kita jalan-jalan ke Pangandaran, Pangandaran asik, menyenangkan, dan penuh kekeluargaan, karena memang kita juga sama-sama masih di alam Jawa Barat. Ada hal yang menarik sebetulnya di Pangandaran itu. Ada daerah-daerah yang sekarang ini masih belum tersentuh. Misalnya di daerah selatan yang berdekatan dengan Kelapa Genep. Itu ada daerah-daerah yang daerah-daerah pertanian yang sangat indah. Ya, sangat indah yang sebetulnya itu bisa dijadikan sebagai rangkaian wisata Pangandaran. Hanya memang sampai saat ini masih belum tersentuh. Itu dulu Bu, terima kasih. Oke, ya kita berhenti dari Pak Yayat ya, di Pak Yayat. Oke, baik. Dari apa yang Bapak Ibu alami barusan, kira-kira bisa dijelaskan nggak apa yang terjadi tadi? Seberapa banyak Bapak Ibu memakai pernyataan orang sebelumnya dalam cerita yang Bapak Ibu? Hampir semua menggunakan kalimat pembicara sebelumnya. Susah Bu cerita Bu. Kalimat yang mana yang banyak dipakai? Pangandaran, pantai, keindahan, Unpad. Pantai indah yang paling banyak Bu. Oke. Kemudian jadi sebenarnya semuanya mencoba untuk menyertakan apa yang sudah diungkapkan oleh yang pembicara sebelumnya ya. Ya. Oke. Ya, betul. Oke, kemudian selanjutnya apa lagi selain tadi misalnya menyebutkan apa yang dibagi di situ? Ada wisata kuliner, pengalamannya masing-masing. Pengalaman masing-masing. Makanan, ada yang ke daerah wisata, ada yang ke Unpadnya, ada yang ke tsunami-nya. Ada yang ke tsunami ya, ada yang memunculkan tsunami ya. Oke. Adakah yang mencoba mengelaborasi lebih jauh dari pernyataan sebelumnya? Tidak, siapa? Tidak ada. Perlunya pergi ke sana ya.
Ada semuanya mengelaborasi. Oke. Ada kesulitan nggak untuk tadi selain memang yang tadi tidak ada ya orangnya tadi nggak ada satu orang ya tadi yang nggak komen ya. Ada kesulitan nggak untuk atau misalnya bukan ada kesulitan proses kalau misalnya kita kaitkan sekarang dengan menyimak aktif kira-kira dari proses yang tadi apa yang bisa ditangkap oleh Bapak? Pangandaran adalah pusat wisata Jawa Baratnya. Kesulitannya yang belum tahu mengenai Pangandaran gitu. Oke, belum tahu mengenai Pangandaran. Jadi nggak bisa mengungkapkan Pangandaran itu seperti apa. Oke, jadi kalau misalnya tidak punya pengalaman sebelumnya itu jadi sulit gitu ya. Jadi perlu bertanya lebih lanjut. Jadi apa Pangandaran itu apa, gimana dan sebagainya. Tidak ada pengalaman. Oke, apalagi? Yang ada apa? Pengalaman terus tidak mendengarkan di awal. Oke, seperti apa misalnya tidak mendengarkan di awal? Barangkali saya tidak tahu nih pembicara teman-teman kita ada yang tidak mendengar cerita dari Ibu Linda yang di awal. Jadi yang ke bawahnya dia rada kurang paham. Oke. Jadi memang bukan cuma syarat pertama dia harus dengar. Kalau misalnya tidak mendengar maka dia tidak tahu apa yang akan diteruskan gitu ya. Oke. Baik. Nah ini sebenarnya permainan sekilas yang menunjukkan bahwa tadi ya ini baru 6 orang ya. Kalau misalnya tadi diteruskan sampai yang terlibat di sini ada berapa? 70, 80. Itu yang ke-80, apalagi ketika ceritanya berkembang gitu ya. Ketika tadi ada tsunami, kemudian orang menangkap tsunami dan mengembangkan tsunami, dan di ujung-ujungnya Pangandarannya hilang, tapi jadinya tsunami yang atensi dan tadi konsentrasi, atensi dibutuhkan gitu ya. Tadi terutama ya, menyimak sampai cerita itu jadi seluruhnya gitu ya. Oke. Juga tadi saya tekankan bahwa kalau tidak menyimak maka tidak tahu bagaimana meneruskannya. Hal itu juga sama dalam proses konselingnya. Jadi kalau kita tidak mendengarkan ya, jadi bukan cuma mendengar tapi mendengarkan, maka kita tidak bisa untuk terlibat di situ atau meneruskan dengan cukup relevan gitu ya. Oke. Jadi di sini mendengarkan aktif itu dia melibatkan ada 4 hal. Di sini ada intensitas, jadi perhatian dan konsentrasi yang intensif pada perkataan konseling. Ini mengapa misalnya tadi menurut Kang Gimi juga perlu dibuat janji, karena ketika kita bertemu konseling kita harus siap gitu. Salah satunya menyiapkan ini bahwa kita juga tidak teralihkan perhatian, tidak terdistraksi. Misalnya kita punya hal lain di kepala, sedang memikirkan sesuatu, entah itu domestik atau pekerjaan di kantor gitu ya. Kita mendengarkan aktif itu mensyaratkan perhatian konsentrasi yang intensif, ya bukan cuma perhatian konsentrasi tapi intensif. Ketika dikatakan intensif itu jangka panjang gitu. Kalau 1 jam proses konselingnya intensif 1 jam gitu ya. Pada perkataan konseling. Jadi ini ya yang harus miliki gitu ya. Kemudian ada empati, memahami perkataan siswa yang menuntut fleksibilitas dan pengetahuan tentang konseling. Kayak tadi, kalau saya nggak tahu Pangandaran, ya saya nggak tahu itu tuh apa gitu. Sama seperti di sini. Jadi kita tidak akan tahu, tidak bisa menyarankan apapun, bahkan ketika kita memberikan nasihat, mungkin nasihatnya tidak cocok karena kita tidak paham gitu. Perkataan si siswa atau konseling, kemudian kita tidak punya pengetahuan yang cukup tentang konseling untuk bisa memberikan nasihat gitu atau saran yang sesuai dengan kebutuhan dia ya. Kemudian acceptance, mendengarkan tanpa memberikan penilaian, menerima konseling apa adanya. Seperti tadi Ibu yang memulai sudah mengatakan Pangandaran. Nah, ya sudah diterima saja gitu loh. Mungkin kalau misalnya kita memberikan penilaian, kenapa harus Pangandaran, kenapa enggak yang lain, kenapa enggak apa yang yang lebih indah gitu ya. Tapi tidak, kita nerima bahwa itu yang disampaikan dan kita bergerak dari situ gitu ya, mengolahnya dari situ.
Dan juga yang terakhir adalah completeness atau keinginan untuk melakukan sesuatu agar informasi yang diperoleh lengkap. Jadi ini nanti yang akan muncul dari proses klarifikasi dan sebagainya ya, menggali masalah. Jadi kita ingin tahu betul kenapa misalnya si konselor itu sampai merasa frustasi. Kenapa ya? Jadi kita perlu gambaran, oh apa yang menyebabkannya frustasi, hal apa gitu, pada situasi apa, apakah terkait dengan seseorang atau suatu tugas dan sebagainya gitu ya. Jadi ini mendengarkan aktif melibatkan ini 4 hal ini. Ini hambatan-hambatan yang bisa terjadi ketika kita mencoba mendengarkan dengan aktif gitu ya, kondisi fisik, lelah, sakit, atau rentang perhatian kita yang pendek misalnya gitu, atau lingkungan yang bising gitu. Kembali lagi kenapa kita harus mempersiapkan pertemuan, karena kita juga harus menyiapkan lingkungan dan juga diri kita sebelum ketemu gitu ya. Karena bisa jadi ketika kita nggak menyiapkan, jadinya ribut dan itu mengganggu proses konseling. Tidak fokus, sibuk sendiri, tidak tertarik, itu akan terlihat dari misalnya tadi ya, misalnya banyak gerak, terus mungkin mata nggak tertuju ke klien, tapi agak mikir kemana, lihat ke atas, ke kanan, dan sebagainya. Selanjutnya juga yang bisa menghambat mendengarkan aktif itu bias atau prasangka ya. Ini bisa menjadi penilaian tanpa kita berusaha paham kondisi dia gitu ya. Kemudian ada judgement atau penilaian subjektif, juga berpikir sempit ya, berpikiran sempit, simpati dan rasa kasihan tadi yang membedakan dengan empati dan pengalaman sebelumnya. Jadi pengalaman sebelumnya itu bisa muncul dalam bentuk tadi ya, misalnya bisa jadi self disclosure atau pengalaman saya misalnya dengan suatu hal membentuk saya untuk memiliki pandangan bahwa itu akan seperti itu gitu, padahal tidak selalu gitu ya. Oke, ini beberapa hambatan yang mungkin harus dicek dan dilihat sehingga kita betul-betul bisa mendengarkan dengan aktif. Kenapa? Ini perlu karena tadi dia merupakan elemen yang penting dalam membangun kepercayaan. Tadi saya dengar dari Bapak Ibu banyak pertanyaan tentang mahasiswanya nggak mau ngomong ya. Nanti kita bicara di bagian building trust atau membangun hubungan, tapi bisa dicek satu persatu gitu. Apa kira-kira yang dia tangkap, clue atau cue atau tanda-tanda yang dia tangkap dari diri kita sehingga menghambat dia untuk bicara, terlepas dari bahwa dia memang anaknya pendiam gitu ya, atau tidak mau bicara gitu. Pengalaman saya ketika orang sudah punya permasalahan yang dia sudah tidak bisa atasi lagi, itu kecenderungan dia akan pengennya sih ngomong gitu ya, pengennya sih ngomong dengan siapapun. Oke, yang selanjutnya micro skill yang tadi saya sebutkan, ini merupakan respon-respon bisa verbal atau perilaku yang kita pakai dalam proses konseling. Terusnya ada 2 yang ingin dilatihkan atau dikuasai, yaitu yang pertama reflecting skill ya. Jadi menyatakan pada konselor bahwa konselor memahami dan peduli terhadap kondisi dan situasinya. Jadi kalau ini termasuk di dalam reflecting skill. Kemudian memahami pengalaman konseli dan menunjukkan upaya untuk melihat dunia seperti halnya konseli dan selalu menanti tanggapan dari konseli sebelum melanjutkan. Seperti itu ya. Bentuknya sendiri bisa dalam hal yang paling sederhananya itu bentuknya mirroring atau seperti cermin, jadi merefleksikan baik perasaan, emosi, gerak tubuh atau kata-kata yang dimunculkan oleh si konseling gitu ya. Nah ini akan dipakai ketika kita klarifikasi, ketika kita membangun hubungan, ketika kita menggali masalah gitu ya. Jadi reflecting skill ini jadi dari kemampuan kita mengobservasi nanti ya, melihat, kita bisa merefleksikan itu gitu ya. Maaf. Yang kedua adalah interpreting skill. Jadi ini proses aktif dari konselor dalam upaya menjelaskan arti dari kejadian-kejadian kepada konseli sehingga konseli mampu melihat
masalah mereka dari sudut pandang yang baru atau yang lain. Jadi dalam keterampilan ini, konselor melakukan frame of reference yang baru. Jadi saya pikir Ibu Bapak sudah paham ya, tadi misalnya memparafrase itu seperti apa, menginterpretasi itu sama seperti menginterpretasi hasil penelitian gitu ya. Jadi kita mencoba melihat dari gejala-gejala dan informasi yang ada, kita coba, oh ini artinya berarti A, X, dan sebagainya. Bedanya di proses konseling adalah frame of reference-nya diharapkan sesuatu yang mendorong pada atau memfasilitasi pada aksi-aksi positif gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Dan biasanya interpreting skill ini jangan terlalu banyak digunakan atau overuse ya. Nanti kalau Bapak Ibu lihat video yang dibagi atau YouTube yang dibagi oleh Kang Gimi itu ada saran untuk tidak menggunakannya secara berlebihan. Biasanya dia akan ditaruh di akhir ketika kita sudah mengeksplorasi dan menggali, kita paham, kita sudah mendapatkan fakta dan informasi, baru kita menyimpulkan dan menginterpretasikan itu apa gitu ya. Tapi tidak sering dimunculkan karena bisa jadi dia jadi tuduhan atau asumtif gitu ya. Tapi ini perlu dilakukan untuk memberikan frame sudut pandang yang baru. Misalnya contohnya kalau misalnya konselor bilang, iya saya sebagai mahasiswa nih capek, selain harus bikin tugas, terus juga saya harus bantu ibu nih pas masa daring ini gitu, PJJ ini, terus juga saya gini selain itu juga saya harus melaksanakan tugas-tugas domestik dan sebagainya gitu. Itu hal-hal yang diungkapkan menunjukkan bahwa dia harus mengerjakan satu hal dalam satu waktu. Ketika kita mau masukkan frame of reference yang baru, menurut mungkin dari sudut pandang misalnya kita mengobservasi dia seperti mengeluh dan itu beban dan sebagainya, kita ingin memberikan satu sudut pandang yang berbeda, kita bisa misalnya, tapi dari situ saya melihat bahwa kamu tuh orangnya cekatan ya, terus mengerjakan satu hal itu dalam waktu banyak hal dalam waktu bersamaan. Itu adalah cara membaca sesuatu dengan yang berbeda gitu ya. Bahwa selain bahwa dia juga direpotkan dengan banyak hal, tapi kalau melihat dari sisi positifnya, dia tuh bisa ngerjain banyak hal gitu dalam satu waktu gitu. Dan itu merupakan hal yang positif yang yang bisa diinterpretasikan sebagai positif juga gitu misalnya. Itu memasukkan frame yang berbeda dan baru gitu ya. Seperti itu contohnya. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah observasi. Jadi tadi ada empathetic skill mulai dari empati, mendengarkan aktif, kemudian yang kedua micro skills, dan yang ketiga observasi. Jadi kalau pada saat sekarang ini observasi dilakukan atau pengamatannya dilakukan secara situasi online ya. Jadi tadi Kang Gimi sudah mengatakan bahwa akan ada hal yang sedikit berbeda meskipun tidak mendasar ya, ketika kita harus menjaga kontak mata seperti tadi. Berarti kalau menatap itu harus ke kamera. Itu kalau kita menatap kamera, konselingnya akan melihat kita melihat dia gitu. Padahal kan kita ingin mengobservasi juga gerak-gerik konselingnya, dan dengan begitu kita melihat ke gambarnya, tapi itu menghilangkan kontak mata. Mungkin itu yang akan berbeda. Jadi ada beberapa keterbatasan yang bisa terjadi ketika melakukan observasi online ini, tapi tetap masih bisa dilakukan pada dasarnya. Jadi tujuan dari observasi itu memperoleh informasi akurat tentang konseling melalui aktivitas mengamati gerak-gerik bahasa tubuhnya. Jadi seperti tadi yang sudah diungkapkan, tidak selalu apa yang dikatakan itu adalah apa yang dimaksudkan atau dirasakan. Seperti misalnya, ya saya tidak apa-apa gitu, tapi ada gerak tubuhnya mengatakan itu bahwa itu apa-apa gitu. Misalnya, ya nggak apa-apa gitu. Tapi mata dan misalnya ekspresi gerak tubuh itu menandakan bahwa dia masih apa-apa gitu. Nah, mungkin itu yang nanti bisa tadi perception checking ya, dicek gitu. Tadi mengatakan tidak apa-apa, tapi kok saya melihat bahwa gerak tubuhnya seperti mengkerut dan ya bibirnya misalnya tertarik ke bawah gitu. Bisa dijelaskan nggak itu apa gitu? Seperti itu. Oke,
selanjutnya perilaku yang harus ditunjukkan ini ya kembali mengamati dan mendengarkan. Jadi observasinya dua ya, kita dengarkan apa yang dia ungkapkan, tapi kita juga amati apakah itu selaras dengan konten yang dibicarakan gitu, atau berbeda gitu, dan itu harus dicek tadi ya. Jadi sebenarnya yang mana apa-apa atau tidak apa-apa gitu misalnya. Kemudian mencatat hal-hal yang penting dan juga mengingatnya ya, karena kita tadi harus mengidentifikasi tema dan juga orang yang mungkin ada orang yang terlibat dan event atau situasi yang dia hadapi gitu ya terkait dengan masalahnya. Kemudian natural observation ya, observasinya dilakukan secara natural, jadi langsung dilihat dan ketika dalam situasi dia berinteraksi dengan kita dan dengan lingkungan sekitar. Oke, nah di sini saya bersama-sama dengan Ibu Airin, saya lupa, jadi saya nggak sendiri sebenarnya. Di sini saya tandem nih dengan Ibu Airin, terutama untuk bisa menjelaskan alur penanganan masalah ini. Karena kita sudah mengenalkan Bapak Ibu dengan SRQ, dan kita akan masukkan ini dalam alur penanganan. Jadi kalau misalnya dilihat dari Kang Gimi tadi, building trust itu ada mulai dari membangun hubungan, kemudian melakukan klarifikasi, kemudian membuat struktur percakapan atau pembicaraan, dan menjaga relasi. Nah, deteksi dini atau penggunaan RSQ ini dimasukkan dalam building trust. Jadi ketika kita mencoba mengklarifikasi, salah satunya di sini adalah apakah masalahnya itu berat atau tidak, gitu ya. SRQ itu dipakai sebagai salah satu struktur yang harus diterapkan. Nah, ketika selesai dengan SRQ, harapannya Bapak Ibu sudah mendapatkan gambaran apakah secara gampangnya dia menunjukkan kurang dari 6, sehingga itu secara keahliannya itu masih bisa ditangani oleh Bapak Ibu, dan akhirnya dimasukkan ke dalam dibawakan ke dalam proses selanjutnya, yaitu facilitating positive action, mulai dari eksplorasi tadi ya, menggali masalah, konsolidasi, planning, sampai dengan terminasi dan solusinya. Tapi kalau misalnya ternyata dia lebih besar atau sama dengan 6, maka dia harus dirujuk ya. Jadi jelas landasannya di sini. Oke, Bu Airin, ada yang mau ditambahkan nggak di sini? Nanti kita akan bicara lebih banyak di struktur sama klarifikasi, tapi mungkin silakan Bu Airin, mungkin ada mau menambahkan. Enggak, Mbak Olin, cukup. Menurut saya cuma itu aja. Memang strukturnya dibuat untuk mempermudah, karena memang menangani kan bukan psikolog ya, jadi memberdayakan dosen wali, sehingga struktur ini saya pikir perlu memang. Oke, jadi itu ya. Tapi memang yang perlu diperhatikan betul, ini juga tentu maksudnya ini sebenarnya merupakan klarifikasi awal, tapi tidak dijadikan patokan utama gitu ya. Ini hanya terutama tujuannya untuk memastikan bahwa ini harus dirujuk atau tidak gitu ya. Jadi bukan penilaian mati mengenai kondisi klien tadi ya. Jadi tetap harus ada tindak lanjutnya, eksplorasi dan sebagainya, terutama ketika itu akan ditangani lebih lanjut oleh para dosen wali. Ya, betul. Oke. Nah, ini di building trust. Ini dua hal yang akan menunjukkan hal ini, dua kriteria ya, atau parameternya. Yang pertama kepercayaan dan kesiapan, dan itu sifatnya mutual, jadi kedua belah pihak ya. Jadi apakah konseli percaya, apakah konselor juga percaya, dan apakah keduanya juga siap terhadap situasi ini. Ini perlu dicek gitu loh, dan perlu dipastikan bahwa itu terbangun. Jika tidak, ini yang perlu dievaluasi terlebih dahulu. Terutama tadi terkait dengan kenapa anak ini tidak mau ngomong dengan saya gitu. Terlepas dari bahwa dia pendiam atau tidak, pasti sebagai makhluk sosial dia ada kebutuhan, apalagi kalau bermasalah itu pasti dia punya kebutuhan untuk membicarakan itu gitu loh. Nah, ini yang harus dicek, karena biasanya apalagi untuk Bapak Ibu dosen wali atau kita sebagai pengajar, relasi itu sudah terbentuk sebelumnya sebetulnya. Jadi dia bukan seperti klien di klinik atau apa gitu yang baru datang
sehingga kita pada saat itu mencoba membangun kepercayaan, tapi ini adalah sudah ada pengalaman atau relasi sebelumnya gitu. Jadi harus dilihat, ditilik dulu tuh gimana relasi saya dengan dia gitu. Pandangan dia terhadap saya apakah dia menganggap saya dosen yang galak atau apa gitu ya, sehingga mungkin itu mempengaruhi kepercayaan yang terbangun gitu, sehingga harus ada upaya-upaya tertentu yang dilakukan untuk merebuild trust gitu ya, bukan cuma building trust tapi rebuild trust antara kedua belah pihak. Mungkin persepsi dia selama ini ada yang perlu diklarifikasi gitu loh, bahwa dia melihat saya galak karena saya jarang senyum gitu, padahal sebenarnya saya jarang senyum memang bukan orang yang suka senyum gitu loh misalnya ya. Nah seperti itu ya. Nah di sini tadi sudah saya jelaskan bahwa ini berdasarkan relasi telah terbentuk sama kegiatan perwalian atau pengajaran sebenarnya. Jadi perlu dicek apakah dia sudah percaya atau ada persepsi sebelumnya yang membuat kepercayaan itu tidak terbangun gitu ya. Itu harus dicek. Dan bisa sebenarnya ditanyakan gitu ke konselinya atau ke siswanya. Ketika dia tidak mau ngomong, bisa ditanyakan, bisa dijelaskan atau bisa diceritakan. Saya melihat kamu sulit ya. Ini kan perception checking ya, sulit untuk membicarakan masalahnya ke saya. Bisa dijelaskan nggak kira-kira hal yang menghambat itu apa gitu ya. Jadi antara mengecek apakah benar bahwa pikiran saya bahwa dia tidak mau ngomong itu karena apa, dan menanyakan hal apa yang membuat dia nggak bisa. Nah dari situ ada upaya untuk membuat ini jelas gitu loh. Hal apa yang membuat dia tidak mau bicara ke saya gitu ya, seperti itu. Kemudian ini berarti kaitannya dengan siap, berarti mungkin konseling belum siap menceritakan permasalahannya. Jadi kalau dia belum siap, apa yang harus dilakukan tadi ya, tanyakan tentang hambatan yang mungkin membuat dia belum siap, sehingga ada upaya bisa merebuild atau membangun kembali hubungan, atau misalnya memang pada satu titik kita tidak bisa memaksakan gitu. Ketika dia belum siap dengan kita atau dengan proses konseling, maka ada situasi bahwa kita harus memberi kesempatan dia untuk menyiapkan diri gitu ya. Selain tadi yang diungkapkan oleh Kang Jimmy, mungkin mengganti medianya yang mungkin dia kira-kira nyaman, ini sambil dibicarakan dengan konselingnya, atau mengganti konselornya kalau memang masalahnya datang dari konselor dan tidak bisa diperbaiki hubungannya dan sebagainya. Jadi ketika sudah dilakukan upaya-upaya untuk mengecek hambatannya apa dan ternyata memang atau dia bilang saya memang belum siap saja untuk membuka diri, ada baiknya memberikan waktu gitu loh. Meskipun juga diberi batas itu ya. Kalau begitu apa yang kalaupun tidak dengan proses ini, adakah hal yang lain yang bisa dilakukan untuk membantu dia menyelesaikan masalahnya gitu ya. Seperti itu. Jadi tidak harus dipaksa, karena ketika dipaksa itu trust-nya tidak terbentuk dan jadinya tidak bermanfaat gitu. Kemudian ini tadi memulai membangun hubungan, karena tadi ada hubungan yang sudah ada, tapi juga ketika itu sama sekali baru atau ketika proses pun, ini adalah hal yang tadi juga di video sudah disebutkan ya, senyum, kontak mata, small talk, apa yang bisa saya bantu, setting ruangan duduk nyaman, menciptakan rasa aman gitu misalnya dan sebagainya gitu ya. Jadi ini yang perlu dilakukan gitu ya. Seperti misalnya, tapi pertanyaannya, saya tuh nggak biasa senyum. Kalau saya senyum malah orang jadi takut. Ya tidak harus dipaksakan gitu, karena hal yang lain masih bisa dilakukan. Misalnya kontak mata, atau misalnya tadi kalau Kang Gim itu jarang senyum, tapi ketika bicara suaranya lembut sekali gitu ya, dan membuat orang menjadi nyaman dan aman. Nah, hal-hal itu yang bisa dicari ketika kita tahu, oke, kalau memang muka saya serem gitu ya, atau sangar, tapi saya bisa mengkompensasikannya dengan hal yang lain gitu ya. Ya tadi dengan kontak mata dan dengan anggukan. Karena kenapa ini jadi penting? Kalau saya sih terinsight dari beberapa riset yang saya lakukan ya dengan teman-teman saya. Jadi
riset tentang well-being sebenarnya, tapi anak-anak ini di anak SMA. Jadi salah satunya adalah tentang positive relation dan positive emotion. Dan clue atau cues atau tanda yang ditangkap oleh anak-anak itu ketika mereka merasa nyaman, dikenali, dihargai, itu adalah lewat senyum, kontak mata, sapa gitu. Jadi kalau ditanya ya saya, karena dia ya soalnya suka senyum sih, gini kontak mata dan sebagainya. Jadi titik ini yang tampaknya itu positif untuk relasi gitu. Tanda-tanda ini positif untuk relasi, jadi baik untuk dilakukan, meskipun jangan dipaksakan, jadi nggak original ya, jadi aneh gitu ya. Jadi ini yang sesuatu yang dieksplorasi oleh konselor. Selanjutnya building trust juga mensyaratkan klarifikasi. Jadi klarifikasi itu tadi siap mendengarkan, sikapnya seperti apa tadi sudah dijelaskan, attending ya. Yang dimaksud dengan sikap siap mendengarkan itu attending, jadi nggak banyak gerak, condong ke depan, terus ada nodding, ada ngangguk, dan oh ya gitu dan sebagainya. Jadi ini biasanya membantu konselor juga siap untuk membicarakan masalahnya, karena dia melihat bahwa oh dia udah siap membantu gitu. Tanpa harus mengatakan ada yang bisa saya bantu, tapi dengan bahasa tubuh pun saya di sini untuk mendengarkan gitu. Mendengarkan keluhan, terus ada klarifikasi yang belum jelas, itu bisa menerapkan tadi ya, ada micro skill-nya reflecting. Jadi klarifikasi reflecting juga mirror tadi bisa dipakai untuk menjelaskan, mengklarifikasi permasalahan, misalnya ini saya pacar saya ketemu dengan ayah saya gitu, ini perempuan yang terus mereka ayah saya tuh jadi marah-marah, aku nggak suka dia gitu ya. Nah tapi mereka kemudian beradu mulut, aku tidak suka dia. Nah dia itu kita nggak tahu apakah ayahnya atau pacarnya gitu, nggak suka dengan cara dia seperti itu gitu ya. Nah caranya si pacar yang datang ujuk-ujuk atau si ayah yang menolak gitu dah. Kita bisa memakai reflecting itu dengan coba mengatakan dia gitu. Jadi reflecting dari apa yang dia ungkapkan. Jadi bedanya parafrase sama reflecting itu, kalau parafrase dia mengatakan dengan bahasa atau kata-kata yang berbeda, tapi memuat hal-hal yang sudah diungkapkan gitu ya. Tapi kalau reflecting itu memakai betul-betul merefleksikan. Kayak misalnya kalau misalnya konselingnya bilang saya gemes gitu ya, itu bisa direfleks, jadi gemes ya gitu. Kita bisa merefleksikan gerak badannya, situasi emosinya, tone-nya, kata-katanya persis merefleksikan dia gitu ya. Nah itu membantu bisa klarifikasi masalah, atau juga bukan cuma masalah, emosi. Jadi si kliennya ngelihat emosinya dari si konselornya ketika dia melakukan reflecting tadi gitu ya. Kemudian di klarifikasi juga ada merumuskan permasalahan konseling, jadi permasalahan awal tadi ya. Jadi dan ini yang akan disepakati sebagai yang akan dibicarakan lebih lanjut. Nah di sini nanti Mbak Irin akan lebih menjelaskan gimana SRQ ya itu ya benar ya, dipakai di klarifikasi dan di structure ya. Di sini juga gunakan format SRQ ya, maaf ya bukan RS, SRQ, oke. Untuk menggali data awal mengenai kondisi konseling. Jadi tadi bagan kerangkanya, kemudian utarakan tujuan dari setiap hal yang perlu atau akan disampaikan. Nah, yang utamanya itu ya titiknya, konselingnya harus nyaman mengungkapkan masalahnya. Oke, saya serahkan dulu ke Mbak Irin untuk yang klarifikasi dan struktur ini ya. Kira-kira pemakaiannya di sini. Mbak Irin. Oke, baik. Saya melanjutkan sedikit dari Ibu Caroline. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh Ibu Caroline ini adalah yang sudah sempat kita bahas kemarin gitu ya. Jadi kalau di sini SRQ ini sudah dimasukkan ke dalam alur penanganan
atau ketika bertemu dengan mahasiswa yang membutuhkan bantuan gitu. Jadi seperti yang sudah dijelaskan kemarin, SRQ ini akan digunakannya di bagian awal gitu ya. Karena kenapa ini diberikan? Karena memang kalau penanganannya langsung oleh psikolog mungkin tidak perlu khusus ada alat ukur SRQ-nya, tapi karena ini memang akan digunakan oleh dosen wali, maka perlu ada satu struktur yang bisa digunakan sebagai dasar kapan ini bisa digunakan oleh dosen wali dan kapan memang ini sudah perlu untuk dirujuk gitu. Tapi tadi juga mengingatkan kembali saja bahwa SRQ ini adalah kerangka sehingga memang batasan 6 itu adalah perkiraan gitu ya. Seperti kemarin ini adalah rapid test, jadi memang ini hanya supaya punya gambaran yang bisa digunakan selanjutnya untuk menentukan apakah ini akan dilanjutkan oleh dosen wali atau perlu dirujuk. Nah, kalau di sini yang ada di PowerPoint-nya adalah building trust itu seperti building trust itu membangun hubungan yang saling percaya dan rasa nyaman, itu butuh struktur gitu ya. Struktur yang seperti apa sih? Sebetulnya struktur yang bisa dipakai untuk memandu Bapak Ibu sekalian sebagai dosen wali untuk menggali data awal tentang kondisi konseli. Kondisi konselinya apa? Yaitu apa yang mereka alami kemarin, misalnya simptom-simptomnya atau gejala-gejala apa saja yang mereka alami. Mereka juga diminta cerita sedikit, misalnya dari hasil pengamatan kita atau hasil dari pertanyaan terbuka, misalnya bisa diceritakan bagaimana belakangan ini, apa kabarnya gitu ya. Dari situ kita bisa membuat kerangka sebetulnya gejala-gejala apa saja yang memang sudah muncul atau sudah dirasakan oleh mahasiswa tersebut. Kalau kemarin itu juga ada strukturnya, adalah pertanyaannya apa gitu ya, gejalanya, kemudian sejak kapan ini dialaminya, kemudian seberapa sering sih ini mengganggu, seberapa sering ini muncul, kemudian seberapa ini mengganggu. Nah, sebelum kita bertanya lebih lanjut, terutama untuk hal-hal yang personal, memang dibutuhkan penjelasan terlebih dahulu bahwa kenapa sih kita bertanya hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang mungkin sifatnya personal, maka perlu juga disampaikan bahwa ini adalah dalam rangka untuk misalnya membantu mahasiswa, atau misalnya kalau mahasiswanya sudah datang ke kita dengan tujuan tertentu, misalnya Bu, Pak, saya pengen cerita, saya lagi kesulitan ini. Nah, itu akan lebih mudah karena berarti selanjutnya kita akan membicarakan hal-hal yang mungkin bisa membantu kamu atau Anda atau nyebut nama gitu ya, mana yang nyaman dan sesuai dengan Bapak Ibu sekalian untuk bisa menyelesaikan atau memenuhi harapan kamu ketika datang ke saya untuk mencari bantuan gitu. Jadi itu perlu dijelaskan dulu, disampaikan di awal sebelum masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya lebih personal. Gitu. Jadi diharapkan agar proses ini penjelasan tujuannya adalah supaya konseli merasa aman dan bisa mengutarakan semua hal yang berkaitan dengan masalahnya. Karena bisa jadi kalau ini tidak disampaikan, terutama misalnya juga tentang kerahasiaan, itu juga perlu disampaikan bahwa apa yang diceritakan ke saya sebagai dosen wali itu tidak akan sampai ke orang lain. Kalaupun memang ternyata nanti masalahnya membutuhkan bantuan orang lain atau keterlibatan orang lain, misalnya orang tua, maka saya pasti akan bertanya dulu kepada kamu misalnya. Jadi saya akan minta izin dulu, apakah boleh saya melibatkan orang tua, gitu ya. Memang secara kode etiknya ketika itu sudah membahayakan mahasiswa, misalnya sudah ada percobaan bunuh diri, secara etika psikologi kita sudah punya hak untuk intervensi gitu. Jadi memang tidak perlu lagi konsen dari mahasiswanya kalau memang sudah membahayakan diri sendiri atau orang lain. Tapi kalau misalnya memang itu belum pada tahap yang membahayakan hidup terutama gitu ya, sebagai orang yang dipercaya, maka akan jauh memberikan rasa aman, rasa nyaman, rasa percaya ketika konseli atau mahasiswa ini mengetahui, punya kontrol terhadap apa yang terjadi dalam proses awal gitu ya. Karena ini awal, jadi itu penting sekali bahwa mahasiswa ini aman, nyaman, jelas yang mau dia lalui, dan sifatnya ini saya yakin ini tidak akan tersebar ke siapa-siapa selain yang saya perbolehkan gitu. Jadi itu perlu di bagian awal. Selanjutnya boleh dipindah, siapakah yang pegang PPT-nya? Aku. Oh ya, boleh Mbak pindah satu lagi ya? Sebentar. Oh, udah kayaknya.
Udah. Ya kalau udah berarti saya kembalikan lagi ke Ibu Kathleen. Ya, oke. Iya, jadi tadi alat atau instrumen tadi bisa dipakai untuk kegiatan di sini ya, membangun hubungan, baik di klarifikasi ataupun struktur. Jadi seperti yang dijelaskan Bu Airin tadi, kalau misalnya milih dari arah yang sudah di-share pola rujukan oleh Kang Gini, itu dia kebanyakan di masalah penyesuaian diri. Atau kalau misalnya merujuk yang dibagikan oleh Bu Esti, itu di masalah-masalah personal ya. Jadi itu mungkin patokannya, dan ketika itu didapatkan, itu bisa disepakati terlebih dahulu dengan konselingnya bahwa ini yang masalah yang akan dibicarakan dan digali lebih lanjut. Misalnya tadi ada yang dicontohkan oleh Kang Gini, ada kesedihan yang terlihat untuk apa? Ada gangguan kesedihan sementara yang aktual, atau misalnya ada rasa frustasi ketika tidak mampu. Misalnya anaknya bilang saya sudah belajar mati-matian, tapi ketika ujian terus hasilnya kok keluarnya C gitu. Saya tuh nggak tahu, itu tuh membuat saya jadi nggak percaya diri, jadi malas belajar dan sebagainya gitu ya. Nah itu bisa dilihat bahwa oke, ada permasalahan yang terkait tadi ya, situasi emosinya, motivasinya, yang bisa disepakati, bisa dirumuskan di sini, di struktur ini dan di klarifikasi ini. Saya tadi ada masalah terkait dengan ini, maka kita akan membicarakan hal ini lebih lanjut. Jadi itu yang akan menetapkan struktur. Jadi kita akan bicara lebih banyak di misalnya tadi area akademik, dia ketika belajar, dan ketika ujian dan penyiapannya dan sebagainya. Terus dia bilang, tidak sih, tapi juga yang juga membuat saya jadi agak frustasi itu orang tua saya menganggap bahwa saya tidak berusaha gitu. Ada area lain yang pengen dieksplorasi gitu. Bahwa ini juga terkait dengan apresiasi orang tuanya terhadap misalnya nilainya atau prestasinya gitu loh. Dan menganggap dia tuh nggak usaha, padahal dia bilang saya sudah ini belajar betul gitu. Tapi hasilnya memang C gitu. Dan orang tua saya bilang menganggap gimana sih gitu, dan sebagainya. Berarti ada dua hal ini, tentang belajarnya sendiri dan tentang relasi Anda dengan orang tua. Nah, itu adalah struktur yang akan mengarahkan nanti penggaliannya di situ gitu. Jadi mungkin tidak akan banyak bicara tentang relasi dia dengan teman atau dengan pacar, tapi terutama adalah di sini strukturnya gitu ya. Dan itu perlu tadi diutarakan, terus disepakati, dan apakah dia cukup nyaman untuk berbagi itu dengan konselor gitu ya, yang itu. Kemudian relation, jadi selama proses ini relasi harus tetap dibangun seperti tadi ya, jadi konsisten, menunjukkan kepedulian, parafrase itu terutama menunjukkan bahwa kita paham, parafrase, perception checking dan sebagainya, menunjukkan bahwa kita berusaha untuk memahami apa yang dia sampaikan dan tidak ada salah tangkap atau misunderstanding istilahnya. Jadi kita selalu menanyakan apalagi kalau misalnya informasinya panjang dan membingungkan, bisa dilakukan parafrase untuk memastikan bahwa kita menangkap apa yang dia maksud gitu ya. Juga disertai tadi isyarat nonverbal, mengangguk, condong, afirmasi verbal, saya tahu, mengerti, atau dengan mengangguk juga sudah cukup ya. Tapi jangan terlalu sering-sering juga mengangguk ya, jadi aneh. Kemudian relasi juga ya tadi ya, menjaga relasi itu menunjukkan ketertarikan, terbuka, open mind, tidak menilai dulu, terutama di proses relasi eksplorasi di awal nih, judgement, saran dan sebagainya ditunda dulu untuk di proses akhir konsolidasi, di proses yang lebih lanjut ketika kita akan memunculkan aksi positif. Selanjutnya facilitating positive action. Di sini ada exploration, consolidation, planning sama terminasi, atau eksplorasi, konsolidasi, perencanaan dan terminasi ya. Jadi eksplorasi itu sebenarnya antara memandu, menggali, merangkum, refleksi dan insight. Seperti tadi misalnya masalahnya dia merasa frustasi. Kita perlu menggali frustasinya tuh di situasi apa ya? Siapa saja yang terlibat gitu.
Dan ketika kita mengatakan frustasi, itu frustasinya terkait dengan apa? Hubungan apa? Lawan jenis, atau terkait dengan pencapaian target atau apa gitu. Itu tema gitu. Jadi eksplorasi ini dipakai untuk memastikan kita bisa menangkap itu gitu, dalam situasi apa, siapa saja yang terlibat, dan apa yang dia lakukan, dan apa yang terjadi gitu, sehingga kita bisa tahu permasalahannya secara lebih tadi here and now kontekstual ya. Jadi di sini ada memandu, menggali, merangkum, merefleksi, terutama agar dia bisa insight gitu ya. Kemudian mengidentifikasi masalah, terutama di konsolidasi itu sudah diperoleh insight-insight tadi gitu ya. Kemudian planning atau perencanaan ini terutama membicarakan, jadi sesudah kita paham masalahnya, misalnya pada akhirnya dia paham, saya misalnya tadi ya yang di masalah belajar itu, saya menerapkan cara yang sama seperti saya waktu SMA gitu, sehingga misalnya dengan menghafal terus-terusan, dan juga saya banyak menunda, sehingga akhirnya saya misalnya tidak bisa itu, dan atau ke insight bahwa rasa frustasi ini muncul terutama bukan karena saya tidak usaha, tapi karena orang tua kurang mengapresiasi saya gitu. Nah, kira-kira apa yang dibutuhkan? Saya ingin orang tua saya lebih menghargai dan mengapresiasi saya. Oke, dibuatlah perencanaan gitu. Ini terutama misalnya relasi. Berarti ini kan ada komunikasi yang terhambat antara misalnya konselor dengan orang tuanya. Oke. Kira-kira apa targetnya kalau begitu? Kemudian dieksplorasi alternatif solusinya apa saja. Jadi rencana aksinya apa, dan kriteria keberhasilannya apa. Misalnya kriterianya orang tua saya paham bahwa saya itu sebenarnya udah usaha gitu. Tapi masalahnya memang itu usaha aslinya. Ya sebenarnya itu. Kemudian itu akan dilakukan kapan gitu ya, dalam bentuk apa saja gitu. Jadi nanti kita bicarakan selanjutnya ya di bagian planning. Kemudian terminasi itu adalah mengakhiri, tetapi karena kalau di Kang Gimi itu ada juga monitoringnya, jadi terminasi itu bukan semata-mata putus, tapi putus pada proses tatap mukanya ya, tapi monitoringnya tetap jalan. Nah, ini mungkin eksplorasi, jadi akan ada tindakan-tindakan yang kata kerja memandu, merangkum, menggali, merefleksikan sampai dia menemukan insight. Jadi tadi strukturnya udah ada, tetap dijaga di situ. Kemudian mencoba merangkum, terutama kalau misalnya tidak sistematis ya. Kemudian menggali tentu saja dengan pertanyaan-pertanyaan yang open-ended tadi ya. Jadi hal apa yang menyebabkan dia merasa frustasi gitu. Apakah karena dia belajarnya sudah mati-matian dapat C, atau justru apresiasi orang tuanya yang mana kira-kira gitu ya. Nah, sampai muncul itu misalnya. Kemudian mengekspresi perasaan, pikiran yang tadi ya, misalnya ketika dia mengekspresikan marahnya, kita mencoba meniru gitu marahnya dia, sehingga dia ngelihat dia bisa lebih paham diri dan permasalahannya gitu ya. Nah, itu yang akan memunculkan insight-insight di dia, iya aku marah banget sama orang tuaku ya gitu. Dari proses kita mencoba merefleksikan perasaannya gitu, perkataannya dan sebagainya. Nah, ini juga masih termasuk, tapi ini nggak semata-mata pandu gali rangkumnya, saya cuma coba ini, jadi berikan pesan netral terlebih dahulu, ikuti dengan kerangka tadi yang sudah kita buat, lihat kesiapannya, dia siap mendengar dan menerima pesan nggak, terus sampaikan dengan sederhana, karena terus kalau ini misalnya tadi ya, ada misalnya konselingnya takut, ini yang membuat dia tidak siap ya, tadi nggak mau bicara tuh bisa jadi karena takut, cemas, depresi. Terus kalau dilihat di sini misalnya dia tidak mau berbagi gitu ya, mungkin kita perlu memberikan dukungan terhadap dia gitu ya, atau bisa juga tadi memberikan pause, waktu jeda kalau dia sulit mengungkapin. Jadi bisa jadi dia sulit mengungkapin tuh karena secara kognitif dia gimana nih ngeramunya, yang ngomongnya dari mana dulu, karena misalnya dia merasa masalahnya banyak sekali dan nggak tahu harus mulai dari mana, atau sudah terjadi lama sehingga ini saya harus mulai dari mana ya.
Jadi kita memberi kesempatan dia untuk mengolah dulu, memformulasikannya sehingga dia bisa mengungkapkan apakah itu yang dia butuhkan, atau masalahnya adalah dia takut gitu untuk berbagi, cemas, berarti sehingga kita perlu memberikan assurance, atau kalau dilihat di sini digali misalnya yang terakhir, ungkapkan kesediaan mendengarkan dan berbagi saat konseling, bingung, marah, atau diam saja gitu. Jadi itu bisa diungkapkan. Saya di sini siap mendengarkan dan berbagi cerita dengan Anda atau kamu gitu ya. Jadi bisa seperti itu, atau hal yang lainnya ketika dia diam saja gitu ya. Berarti ada sesuatu, apakah itu tadi susah memulai dari mana, atau merasa takut, atau dia terlalu dikuasai emosi, atau kesal, atau marah, atau bingung gitu ya. Itu bisa dilakukan. Dan terutama jangan memotong pembicaraan ketika dia ingin menceritakan masalahnya. Ya, jadi merangkum ini juga jadi satu keterampilan tersendiri, terutama kalau loncat-loncat bicaranya atau bercampur baur gitu. Jadi kita coba merangkum jadi lebih mudah, dia lebih mudah paham, kita lebih mudah paham gitu ya. Nah ini balik lagi dukungan supporting untuk yang takut, cemas, dan merasa tidak berdaya. Dan simpati bisa muncul gitu, terutama bisa kita pakai tapi tidak sering, terutama kalau dia mengalami musibah gitu ya, atau hambatan yang tidak bisa diubah gitu ya. Simpati bisa dimunculkan, tapi tidak, maksudnya bukan hal yang utama gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, ini teknik tadi ya, jadi sebenarnya pertanyaannya mah simple, ada pertanyaan terbuka dan ada pertanyaan spesifik. Nanti bisa dilihat juga di video yang tadi dibagikan gini, ada pertanyaan yang intensional dan ada yang terbuka. Kebanyakan kita pakai yang terbuka, tetapi untuk mengklarifikasi dan memastikan detailnya, kita akan mengajukan pertanyaan yang spesifik. Kalau terbuka tadi ya coba ceritakan apa yang terjadi, bisa ceritakan kejadiannya, apa yang Anda butuhkan saat ini, dan sebagainya, itu terbuka. Tapi kalau spesifik itu pasti terkait dengan tadi identifikasi kapan, di mana, siapa, seberapa sering, seberapa mengganggu, dan sebagainya. Misalnya contohnya, berapa lama kamu membutuhkan waktu untuk cuti, apa yang kamu harapkan dari pertemuan kita saat ini. Ini lebih mengerucut ya. Terus ini balik lagi tadi kaitannya dengan menggali, menunggu, tidak memotong, dorong konseling untuk menceritakan lebih jauh sebelum menyimpulkan. Jadi penyimpulan nanti akan muncul di konsolidasi ya. Terus ini mengungkapkan pengalaman serupa yang tadi self-disclosure, tapi bukan berarti bahwa saya tahu perasaanmu, itu berbeda gitu ya, hal yang berbeda. Oke, ini konsolidasi, jadi dari insight, dari rangkuman dan sebagainya ditetapkanlah, jadi permasalahannya apa, dan itu disepakati bersama. Seperti tadi misalnya, yang membuat saya frustasi sebenarnya keduanya, bahwa saya sudah berusaha, tapi nilai saya tetap C, dan juga apresiasi orang tua saya yang menganggap bahwa saya itu tidak berusaha gitu. Jadi saya inginkan tuh orang tua saya mengapresiasi saya gitu, menghargai apa usaha saya gitu. Seperti itu misalnya. Nah, itu dari semua insight itu muncul jadi satu permasalahan yang pengen diatasi dan dituju. Yang akan mengarah pada solusi. Nah, di solusi ini yang tadi sudah dibahas secara sekilas, ada target, menentukan target atau keinginan konseling setelah ia memahami permasalahannya. Kemudian sesudah ditetapkan targetnya, maka di solusinya tadi apa? Jadi apa yang akan dilakukan supaya orang tua tahu tentang kondisi saya gitu? Ya berarti saya ingin bicara dengan dia, waktunya kapan, tempatnya di mana. Jadi harus detail kalau solusi. Jadi ya mungkin dalam seminggu saya akan coba minta waktu untuk bicara. Atau misalnya saya nggak bisa bicara dengan orang tua saya karena pasti orang tua saya menyela gitu. Oh berarti kalau tidak bisa dilakukan cuma orang tua dengan dia harus memunculkan alternatif solusi lain gitu. Misalnya harus melibatkan pihak lain atau misalnya lewat media lain gitu ya. Nah ini dibicarakan bersama sehingga pada titik
kriterianya akhirnya misalnya ya orang tua paham saya sudah berusaha dan dia mengapresiasi itu misalnya gitu, dan saya bisa bicara, jadi komunikasi saya bisa lebih lancar dengan orang tua dan lebih terbuka misalnya gitu ya. Jadi titik kriterianya keterbukaan dan komunikasi dengan orang tua misalnya. Nah di sini ada titik kita juga mengajak si konselingnya mengeksplorasi kekuatan dan kelemahannya dalam mencapai target tadi. Misalnya kekuatannya apa? Kekuatannya sih saya orangnya blak-blakan ya, saya ngomong-ngomong aja gitu. Terus apa kira-kira kelemahan yang akan membuat targetnya berubah? Ya saya kalau orang tua saya sudah berespon gitu, saya suka marah dan saya pergi aja meninggalkan tempat gitu tanpa mau membicarakan lebih lanjut gitu. Jadi saya mudah marah gitu, terutama dengan itu misalnya pengelolaan emosinya misalnya yang akan membuat targetnya jadi nggak tercapai gitu komunikasinya. Nah itu coba dikenali gitu ya, dikenali dan dieksplorasi sehingga apa yang sudah dibuat ini harapannya sudah terencana gitu. Jadi apa yang terutama tadi dengan eksplorasi kekuatan kelemahan dan sebagainya, apa yang akan dilakukan kalau begitu gitu untuk mengatasinya dan sebagainya gitu ya. Oke. Yang terakhir di sini adalah terminasi. Jadi di sini terutama yang bisa dilakukan, konselor bisa menanyakan pada konseling tentang kepuasan dari konseling yang dilakukan gitu ya. Seperti dari Kak Gimi menanyakan bagaimana, terus kata anaknya, ya saya merasa seperti diceramai dan sebagainya, itu tidak masalah, tapi dengan begitu kita tahu gitu loh. Jadi ditanyakan, kemudian juga merangkum hasil pembicaraan selama proses konseling, ini maksudnya, dan juga membuat kesepakatan untuk tindak lanjutnya. Seperti tadi, kalaupun ada niat melakukan monitoring, itu dilakukan misalnya, ya kita akan ketemu lagi, melihat apakah misalnya tadi solusi yang sudah dibangun bersama itu bagaimana pelaksanaannya dan sebagainya gitu ya. Seperti itu. Jadi ini terminasi proses, tapi juga bisa jadi maksudnya proses yang sudah dilakukan sebelumnya gitu. Dan juga menjadi pijakan selanjutnya apa gitu. Oke, mungkin secara sekilas itu dulu yang bisa dibagi di sini. Bu Aulia tadi siapa? Ya, terima kasih Ibu Olin, Ibu Carolina untuk materi yang sudah disampaikan. Sangat lengkap ya Ibu dan Bapak, mulai dari proses hingga teknik yang dapat digunakan nantinya pada saat proses konseling. Mungkin ini juga yang akan dipakai pada saat nanti proses role playing ya Bu, Bapak. Baik, mungkin sebelumnya saya ingin mengingatkan dulu kepada Ibu dan Bapak karena mungkin sudah ada link presensi. Nanti jika sudah ada link presensi untuk materi yang ini, mangga diisi. Mungkin kita sekarang akan lanjutkan saja ke sesi pertanyaan ya Ibu Olin. Ya, silakan. Baik, oke. Mungkin yang pertama, ini pertanyaan secara private diberikan kepada Ibu Esti, adalah bagaimana caranya kita mengetahui permasalahan dari mahasiswa kita dari sudut pandang mereka. Ini dari Ibu Luciana Primo. Bagaimana kita mengetahui jika sudut pandang kita sama dengan anak wali kita? Oke, 3 hal minimal yang bisa dilakukan tadi ya, perception checking, parafrase tadi. Jadi ketika kita tadi menangkap misalnya tadi misalnya kita angkat dia tuh kayaknya marah ya karena kelihatan dia ngomong nggak apa-apa, tapi misalnya badannya tapi seperti tegang gitu, tampak ya nggak apa-apa gitu kan. Sebenarnya kalau nggak apa-apa itu netral ya harusnya, tapi kalau membaca mukanya kok masih kesal gitu ya, nggak apa-apa gitu. Nah itu bisa namanya perception checking, karena kita mempersepsi juga gerak tubuhnya dan membaca emosinya, tapi juga mendengar verbalnya itu berlawanan, kita bisa cek itu gitu. Tadi kamu bilang kamu nggak apa-apa, tapi kok saya lihat muka kamu merengut, bisa jelaskan nggak gitu.
Itu tuh kita mencoba mengecek apakah kita menangkap nggak cuma perkataan ya, nggak cuma yang dikatakan, tapi emosi dan gerak tubuh dan sebagainya itu juga kita tangkap. Jadi ada yang lain gitu ya, ada antara yang dikatakan tapi dengan yang, atau kalau misalnya sehari-hari mah nggak apa-apa sambil banting barang gitu, itu kan kelihatan banget. Nah itu bisa di pertama-tama pasti ini kok beda ya gitu, tapi benar nggak yang saya tangkap bahwa dia tuh sebenarnya masih ada yang mengganjal gitu, bahwa tidak apa-apanya tuh apa-apa sebenarnya. Nah itu bisa dicek langsung ditanya. Jadi saya melihat kamu bilang nggak apa-apa tapi misalnya badannya seperti itu, kamu merengut. Nah itu bisa dijelaskan nggak? Perception checking selalu diakhiri dengan open question ya, jadi pertanyaan terbuka, karena kita ingin tahu lebih jauh gitu, apakah yang kita tangkap itu sesuai gitu, atau tadi saya menangkap bahwa kamu bilang kamu membenci, tapi itu baru terjadi kemarin. Itu bisa dijelaskan nggak apakah yang saya tangkap itu seperti itu ya, bisa seperti itu juga gitu. Jadi karena ada misalnya pesannya itu bisa bercabang atau membingungkan, seperti tadi misalnya dia, yang dimaksud dengan dia itu juga sebenarnya ayah pacar saya datang ke rumah tiba-tiba, terus ayah saya terus mau bukapin, terus mereka berantem, saya nggak suka apa yang dia lakukan. Kita bertanya ini, kalau kita kita kalau misalnya kita mengaksud oh dianya ayahnya gitu, dia pasti benci sama ayahnya, nggak mungkin sama pacarnya gitu. Tapi tidak juga, bisa jadi dia nggak suka pacarnya datang tiba-tiba nggak ngasih tahu gitu misalnya. Nah ketika ada kata dia yang kita tidak tahu apakah yang dimaksud si konseli itu dia pacarnya atau dia ayahnya, kita harus tanya yang dia gitu misalnya, itu sama juga. Atau misalnya kita mau dia itu ayah gitu, itu sama perception checking juga. Jadi kita menangkap ayah, tapi kita harus pastikan bahwa dia yang dia maksud itu ayah. Saya benci dengan apa yang dia lakukan, dia itu yang mana ya? Nah itu sama. Jadi seperti itu. Kalau parafrase lebih mengungkapkan, misalnya, iya saya tuh sebel sama pacar saya kemarin, dia tuh baik banget gitu, hangat. Kemarin tiba-tiba jadi dingin gitu, ngebiarin saya gitu. Kalau parafrase kita akan bisa mengatakan, oh kamu belum pernah mengalami bahwa dia tuh nggak konsisten ya, atau orangnya berubah-ubah ya, seperti itu. Atau misalnya, iya, misalnya dia punya masalah dengan ayahnya yang seorang ya, keluarga, ayah ya dia nggak bisa dipercaya, dia tuh mengkhianati ibu dan sebagainya. Kita bisa misalnya parafrasenya, oh jadi kamu menilai ayahmu tidak kompeten dalam mengurus rumah tangga dan hubungan dengan ibu gitu. Ya misalnya kalau anak itu bilang nggak bisa dipercaya gini gitu dan sebagainya gitu ya. Parafrase itu memastikan bahwa anak menilai ayahnya misalnya tidak, kalau kita berpikir bahwa dia merasa sebagai figur yang harusnya kompeten tapi tidak kompeten, tapi itu kan di pikiran kita. Nah, kita perlu ngecek itu, misalnya parafrase tadi. Dan parafrase itu juga menunjukkan bahwa kita mengikuti detailnya gitu. Mengikuti detail apa yang dia katakan satu persatu. Bahkan dengan gampangnya kita juga bisa merasa, jadi kejadiannya tadi jam segini, ketika ini mereka bertengkar, kamu ada di situ, kamu coba bantu ibu kamu dan ternyata ayah kamu malah menghardik kamu, begitu ya. Itu salah satu yang asik untuk menunjukkan bahwa kita mendengar, kita memahami apa yang dipahami, ini belum memasukkan juga emosi tadi ya, baru runutan cerita gitu. Itu satu. Jadi bisa seperti itu, bisa pakai parafrase, bisa pakai perception checking gitu ya. Mungkin itu Bu Alia. Ya, terima kasih Ibu Olin. Semoga pertanyaan tadi sudah terjawab oleh Ibu Olin. Mungkin jawaban Ibu Olin tadi sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Nugroho Satmoko yang mempertanyakan tentang parafrase itu sendiri tadi ya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Olin bagaimana bedanya parafrase dengan perception checking, kemudian parafrase itu caranya seperti apa, itu sudah tadi dijelaskan ya Ibu Olin ya.
Mungkin selanjutnya parafrase lebih pendek biasanya sudah diungkapkan banyak, kita mencoba mengungkapkannya lebih dalam bentuk yang lebih kompak. Ya, oke, silakan. Gitu ya. Pakai bahasa kita sendiri gitu ya, Bu ya. Mungkin budayanya seperti itu. Selanjutnya ada dari Bapak Bima Bayusena. Biasanya mirroring gerak tubuh klien paling banyak saya pakai dalam tatap muka. Tapi saat pandemi dan hanya dengan kamera, apakah sebaiknya kita meminta klien untuk memposisikan diri dengan posisi tubuh terlihat seperti potret skala medium, atau kita lebih fokus pada mimik dan muka pada gesture saja? Oke, ini kontekstual ya. Terima kasih Pak Bima, teman saya sebenarnya. Oke, jadi memang dari apa yang saya alami selama beberapa bulan ini melakukan konseling online, memang banyak hal yang banyak keterbatasannya dibanding pertemuan langsung, karena ada masalah sinyal pertama, kemudian kedua juga karena statusnya PJJ juga masalah ruang gitu ya. Saya pernah mengalami itu konseling, anaknya memakai handphone dan dia ada di luar rumah, jalan ke sana kemari mencari sinyal, dengan kadang terkena matahari, backlight dan sebagainya gitu ya. Ada juga bahkan yang tidak mau buka kamera gitu dan sebagainya. Jadi mirroring atau reflecting ini biasanya hal yang penting dilakukan untuk memberikan insight terutama emosional ya. Tapi memang sering dilupakan, tapi itu bagus gitu, harus dilakukan. Dan bagaimana mengupayakannya bisa terjadi, mungkin secara idealnya bisa seperti tadi ya, tapi kembali lagi kondisi realnya itu tidak selalu bisa terjadi gitu, bahwa ya kita sudah menyiapkan seperti tadi, misalnya kalau kita anggap bahwa dengan tadi ya posisi hadap ke sini dan sebagainya itu dipersiapkan seperti itu akan lebih baik, tapi itu tidak selalu tercapai. Jadi kalau yang saya lakukan selama ini sih saya coba cari mirror yang lain gitu ya, cara refleksi lain gitu. Kalau misalnya saya tidak bisa bermain dengan tubuh gitu ya, gestur tubuh, mimik dan sebagainya, mungkin dengan tone, nada suara, aku benci gitu, benci ya. Jadi kita mainkan tone-nya sehingga dia bisa dengar sendiri suaranya dari apa yang kita refleksikan. Bisa cari sumber lain gitu. Tapi kondisi ideal yang tadi dibangun, saya pikir saya setuju dan mendukung ya. Kalau misalnya bisa di set up seperti itu akan lebih baik sehingga lebih optimal gitu, bisa terlihat betul dan bisa memanfaatkan banyak hal gitu ya. Jadi gestur, mimik, intonasi, perkataan dan sebagainya. Tapi kalau terhambat, kita coba cari celah di tempat yang lain gitu, di hal-hal yang kayak tadi bermain nada suara dan sebagainya. Ketika dia tidak mau buka kamera gitu, itu bisa dilakukan juga gitu misalnya. Tapi yang pertama tadi bisa diusahakan top, itu bagus. Apalagi kalau banyak pakai dan terbiasa dengan mirroring gitu. Oke. Terima kasih Bu Olin. Kemudian pertanyaan dari Ibu Putri Limilia, mau konfirmasi nih, berarti struktur itu sama dengan mengungkapkan agenda yang akan dibahas di sesi konseling pada saat itu ya? Kemudian idealnya berapa kali sesikah konseli bisa menemukan insight, apakah bisa dilakukan dalam situasi dalam satu kali sesi atau tidak? Ya, ya betul sekali. Jadi struktur itu salah satunya juga bangunan yang akan dijalankan bersama pada kegiatan tersebut gitu ya. Jadi itu akan menampung harapan-harapan dari masing-masing pihak gitu. Mungkin konselor punya pemikiran sendiri bahwa ini kayaknya akan lebih dari 2 atau 3 kali pertemuan, misalnya berdasarkan penilaian tertentu ya, misalnya karena dia agak susah untuk mengungkapkan diri dan sebagainya, mungkin perlu lebih lama, atau permasalahannya mungkin agak berat gitu karena menyangkut banyak hal, banyak pihak, banyak faktor gitu. Nah, tapi itu juga bisa diungkapkan di proses tadi struktur, bahwa termasuk agenda ini kita akan membahas tentang, ini ada beberapa tema nih kayaknya yang dari diungkapkan nih, ada ini. Nah, kalau misalnya kita akan membicarakan semua, kita akan membutuhkan pertemuan beberapa kali, karena misalnya setiap kali kita bertemu, kita akan bicara 1 atau 2 tema, dan itu akan dijalankan mungkin 1-2 jam.
Dan ya itu termasuk di situ. Jadi penstrukturan dari apa yang sudah diidentifikasi sebagai area masalah secara umum dan tadi menghitung proses dan sampai outputnya seperti apa, atau dibicarakan kayaknya dari 3 yang disebutkan kayaknya yang satu itu paling prioritas tampaknya, atau bagaimana menurut Anda gitu. Nah, bagaimana kalau kita mulai dari situ dulu, nanti kita lihat perkembangan selanjutnya seperti itu ya. Jadi sudah mulai dirancang bahwa ini hanya akan untuk yang A, tapi yang BC mungkin tidak akan dibahas dulu atau apa, atau 3-tiganya dibahas dengan seperti itu. Jadi betul sekali. Jadi termasuk agenda kerangka pertemuan itu bisa sampai ke situ gitu ya. Termasuk struktur yang akan dibicarakan. Oke. Itu kalau untuk insight tadi gimana, Bu? Berapa kali sih baiknya idealnya konseli bisa dapat insight gitu dari prosesnya? Ada patokan? Enggak, sebenarnya insight enggak ya, tapi maksudnya itu bisa diamati atau bisa terungkap juga ketika konseli ketika berinteraksi dengan konseli, tetapi yang terutama itu karena ini memfasilitasi aksi positif, jadi bisa dilihat bahwa misalnya ada perubahan sudut pandang, karena tadi seperti di video tadi mengubah orang itu tidak gampang dan itu bukan hal yang ya seperti membalik telapak tangan, tapi ketika dia sudah mendapatkan atau bisa melihat persepsi yang atau frame of reference yang berbeda, itu sudah merupakan suatu kemajuan. Seperti misalnya tadi ketika seseorang melihat bahwa dia terbeban dengan tugas yang banyak, dan ketika dikasih frame bahwa oh ternyata kamu tuh orang yang bisa ini ya, ngertiin banyak ya gitu. Oh itu tuh jadi satu hal yang positif gitu. Nah, itu aja merupakan suatu hal yang ya sambil dilihat apakah itu merupakan suatu insight yang buat dia oh itu juga positif ternyata gitu ya. Meskipun ya maksudnya insight seperti itu yang diharapkan dia bisa muncul menjadi suatu tindakan yang lebih positif gitu. Oh jadi sebenarnya saya punya kekuatan, tapi kenapa ya saya merasa jadi terbeban gitu? Oh, apa sebenarnya gitu dan sebagainya. Jadi jadi sampai seberapa jauh insight-nya, harapannya insight-nya sampai dia bisa melihat masalahnya dengan jernih, terutama ya. Ya maksudnya oke, ternyata misalnya pada satu titik dia ternyata memang misalnya tadi yang bicara dengan orang tua dan sebagainya, oh iya sih saya memang agak gampang tersinggung kalau sama orang tua gitu. Atau misalnya insight-nya iya sih saya pemarah gitu. Karena ketika saya bicara dengan sepupu saya juga membicarakan mengenai bahwa mereka udah punya pacar dan saya belum, saya tuh jadi tersinggungan gitu. Nah dari situ harapannya dia bisa memahami kondisi emosinya, tadi reflecting, oh iya saya tuh semarahnya sampai segitu ya ternyata sama orang tua saya gitu, karena dikasih refleksi sama kita gitu. Ya dia dapat informasi baru yang membuat dia mungkin akan semakin lengkap gitu melihat kondisinya, oh saya tuh ternyata gini gitu. Seperti itu sih. Jadi sampai titik mana insight sampai dia bisa mengidentifikasi jadi masalahnya apa gitu. Jadi nggak ada patokan khusus atau justru jadi tergantung dari konselingnya sendiri ya Mbak ya? Ya, konseli dan konselornya ketika sama-sama merumuskan. Jadi sebenarnya masalahnya itu misalnya tadi ya, apakah karena apresiasi orang tua atau karena dia kurang usaha, atau misalnya malah jatuh-jatuhnya karena saya nggak respect sama diri saya sendiri gitu, atau kurang punya kepercayaan diri gitu, malah ke situ akhirnya terbangun pemahaman itu. Tergantung dari sesudah kita paham, kita akan bisa paham oh dia tuh karena kecewanya terutama karena sikap orang tuanya atau karena enggak sama dirinya terutama gitu. Nah itu bisa di situ ketika dia bisa mengidentifikasi itu, maka itu insight yang mengarah ke situ gitu. Utamanya itu sih, tapi nggak ada patokan harus 10, harus 9, enggak. Sampai dia paham masalahnya di mana gitu. Iya. Terima kasih. Iya.
Terima kasih Bu Olin. Ini pertanyaan lagi nih dari Ibu Helza Novalita. Maaf bertanya, agar proses konseling berjalan baik, apakah konselor juga harus memastikan dirinya bahwa dia juga dapat menjalankan tugasnya dengan baik? Iya tentu saja sih. Tapi maksudnya tentu saja dia harus memastikan dia menjalankan tugas sebagai konselor dengan baik, dan terutama misalnya gini, apakah saya siap untuk melakukan proses konseling, itu hal pertama yang harus ditanyakan. Ketika saya punya masalah pribadi dan itu sangat mengganggu pemikiran saya, kita sudah bisa langsung jawab bahwa ya saya tidak siap untuk ini gitu loh. Malah akan membuat prosesnya terganggu, karena kalau itu penting bahwa konseli merasa dipahami, didengarkan, itu kan mensyaratkan atensi kita yang hampir 100% terganggu gitu. Dan ketika itu terganggu, Kak, itu akan rencananya akan tapi akan mengganggu keseluruhan. Nah, di satu titik ya kita harus memastikan bahwa kita memang pertama sudah siap dan juga sudah memiliki hal-hal keterampilan yang bisa kita pakai untuk yang bisa dipakai dalam proses konseling. Jadi ya, jawabannya ya, seperti itu. Terima kasih ya Ibu Olin. Selanjutnya dari Ibu Dika Pramita. Yang pertama ada 2 nih pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana mendapatkan alternatif solusi dan rencana aksi yang tepat untuk mahasiswa yang berbeda-beda karakter, walaupun mungkin kasusnya dengan mahasiswa lain hampir sama, terutama untuk mahasiswa yang sangat tidak tahu harus bagaimana. Itu dulu, boleh? Ya, bagus banget ini Bu. Ibu sudah menjelaskan berbeda-beda karakter, berarti memang solusi itu tidak selalu tidak pernah sama gitu, karena ya meskipun masalahnya sama, misalnya masalah IPK rendah padahal sudah belajar misalnya, tapi kejadiannya beda. Bisa jadi satu hal tadi terutama karena orang tua dan sebagainya, yang satu lain lagi gitu ya. Jadi pasti akan beda solusinya, dan itu prosesnya dilakukan bersama-sama di konseli ya. Jadi seperti tadi, mengeksplorasi kekuatan dan kelemahan, pasti beda-beda setiap orang kekuatan dan kelemahannya, padahal masalahnya sama. Misalnya yang satu cukup talkatif, suka ngomong, yang satu pendiam gitu. Itu aja sudah jadi beda gitu, pasti solusinya jadi beda. Nggak mungkin orang yang pendiam disuruh mengambil solusi yang mensyaratkan dia harus ngomong gitu atau membuka pembicaraan. Nah, jadi pasti beda gitu. Nah, terutama tadi kaitannya dengan anak yang susah cari solusi gitu. Nah, pasti ada godaan nih, kita pengen gemes gitu ya, dibantuin aja gitu. Nah, itu mungkin yang harus lihat sekurang-kurangnya dia pasti ada lebihnya gitu. Kalaupun memang semua kurang, itu pun bukan menjadi hambatan gitu. Aduh, koneksi internet nggak stabil. Oke, tidak menjadi hambatan untuk dia melakukan tidak diberi kesempatan untuk mencoba solusinya. Jadi kita bisa tanya ke dia, apa ya kira-kira yang bisa kamu lakukan gitu loh. Mungkin itu dulu dari dia. Terus kata anaknya, nggak tahu, saya nggak tahu ini harus gimana gitu. Terus ya kita sederhanakan. Kalau kamu biasanya kalau ada masalah dengan orang, apa yang biasa dilakukan? Nah, ya saya sih biasanya diem aja dulu gitu. Oh, itu diem tuh ngapain dan sebagainya. Jadi kita lihat juga dia punya solusi apa, dan nanti kita bisa coba sambil dalam prosesnya semacam mengenhance lah, memodifikasi dan menajamkan kayak oke, kalau seperti itu nanti orang itu bakal tahu nggak misalnya kalau kamu diem aja. Enggak sih, oke berarti jadinya harusnya gimana gitu ya. Jadi ada memberikan fasilitasi ya, membuka konsekuensi dari tindakannya gitu. Ya kalau kamu diem berarti orang tuh nggak pernah tahu. Berarti kira-kira apa ya yang bisa dilakukan? Jadi semacam menstimulasi tapi tidak memberi jawaban. Maksudnya, yaudah kamu harus ngomong dengan dia secepatnya. Jadi gini lakukan. Nah gitu. Itu yang dihindari. Meskipun dia pendiam dan tidak punya solusi, tapi kita coba generate itu dari dia. Terus kita coba-coba tajamkan dari pilihan yang mungkin menurut kita nggak positif misalnya. Dia memilih ya saya diem aja, saya mengurung diri, saya nggak mau keluar gitu.
menjadi sesuatu yang lebih positif misalnya. Nah itu pertama-tama mendiskusikan konsekuensi dari pilihannya dan sebagainya. Menurut saya sih gitu ya. Oke, mungkin pertanyaan yang kedua adalah bagaimana untuk meyakinkan konseli untuk melakukan solusi atau rencana aksi jika konseli selalu tidak percaya diri dan menyampaikan bahwa tidak bisa karena ini, tidak akan bisa karena itu gitu. Jadi alasannya banyak gitu. Selalu menjawab tidak bisa dengan berbagai alasan. Oke, ya tadi balik lagi ya kita bisa langsung menyatakan aja kok kalau misalnya dari semua yang tidak bisa itu hal yang paling sederhana dan yang bisa mudah dilakukan apa, mungkin disimplifikasi aja. Itu mungkin maksudnya dia hanya untuk memulai dulu gitu. Karena langkah itu dimulai dari langkah pertama. Nah, gimana caranya dia mau melangkah? Ya itu jadi rumit gitu ya. Nah, disederhanakan aja ya, udah pas sederhana yang dilakukan apa dulu. Jadi kita juga sabar gitu sama anak ini gitu. Dan tidak terlibat debat kusir jadinya. Masa sih nggak bisa? Nah, gitu. Tapi mungkin di persepsi dia memang itu sulit dilakukan gitu. Jadi yang real yang bisa dilakukan yang paling sederhana apa? Jadi karena dia nggak percaya diri. Kalau misalnya keberhasilan memberikan confidence dan efficacy, maka berilah keberhasilan itu gitu. Dan keberhasilan itu dicapai dari sesuatu yang mungkin sederhana, yang menurut dia bisa dilakukan dan nggak terlalu jauh gitu. Jadi langkahnya dikecilin. Oke, kalau nggak bisa mundurin apalagi. Yang paling sederhana. Tapi bukan berarti jadi dipotong ya, masalahnya banyak gitu. Tapi satu-satu di penyelesaiannya nggak langsung ke situ, tapi dia mulai sedikit bisa nggak gitu. Oh bisa ternyata. Oke, sekarang maju lagi. Mungkin begitu. Karena bisa jadi alasan banyak itu bisa jadi. Okay. Dari yang kecil-kecil dulu gitu ya Mbak ya, dari yang sederhana. Jadi, ayo kamu bisa, tapi diarahkan dari yang kecil-kecil dulu, kemudian tantangannya jauh lebih besar nanti di akhir. Iya. Karena kan dia nggak confidence ya. Iya betul. Mungkin yang terakhir dari Pak Asep Yusuf, izin bertanya, berapa anak wali yang IPK-nya mendekati 2? Saya gali masalahnya dan cara belajarnya saat kendala yang dihadapi, diberi saran atau strategi belajarnya dan dimotivasi untuk meningkatkan IPK. Waktu perwalian iya aja, tapi perwalian berikutnya IPK-nya tetap kecil. Evaluasinya ya Bu dan solusinya. Oke. Ya mungkin dicek tadi ya, monitoring ya. Jadi biasanya kalau misalnya perwaliannya cuma depan belakang, terus ternyata apa yang sudah direncanakan di depan di belakang nggak terlaksana, berarti kan ada sesuatu di prosesnya. Nah berarti mau nggak mau untuk yang seperti ini harus dibuat semacam milestone ya. Jadi dicek dan kita bikin kesepakatan dengan dia bahwa kita akan melakukan pengecekan gitu. Dan itu dia juga harus sepakat bahwa itu dilakukan semata-mata untuk tadi misalnya. Kalau misalnya dia udah merasa bahwa penting untuk menaikkan IPK-nya, saya pikir dia nggak akan keberatan. Nah, pengecekan ini dilakukan untuk memastikan bahwa memang bukan cuma kepo, dia ngelakuin apa enggak gitu ya, tapi bisa jadi ada hambatan gitu. Ketika dia coba menerapkan yang sudah dia coba lakukan, misalnya strateginya gini, ternyata dia nggak tahu gimana sih bikin mind map yang benar gitu ya. Nah, itu dia butuh semacam ya tadi informasi, bantuan instrumental, dampingan dan sebagainya untuk kayak gini bikinnya atau yang lainnya. Jadi cara yang pertama yang bisa dilakukan ada titik-titik di mana kita akan mengecek dan tidak langsung di akhir. Untuk melihat apakah misalnya tadi memang dia tidak tahu atau tidak mau. Yang membuat dia tidak mau apa, kita juga harus mencari tahu gitu. Atau hal yang lain. Nah, ya, itu pentingnya gitu loh. Apakah ada yang mendistraksi misalnya atau hal yang lainnya. Nah, ada baiknya dicek per poin-poin itu gitu loh. Misalnya poin yang paling gampangnya UTS UAS gitu ya. Itu persiapan dia untuk menghadapi UTS UAS gitu, atau sesudah
UTS evaluasi hasilnya seperti apa yang dilakukan dan sebagainya. Jadi dibuat lebih monitoringnya agak lebih untuk memastikan bahwa dia tidak ada hambatan untuk melakukannya. Kalau udah langsung di akhir, memang jadi kebanyakan ya sudah terjadi, kemudian kebanyakan. Tapi kalau bisa dipotong-potong gitu, itu akan ketahuan apa yang menyulitkan dia untuk melakukan solusi yang sudah disepakati atau target-target. Seperti itu mungkin. Jadi dicek satu persatu ya Bu ya, selama proses itu seperti apa? Ya, dilakukan ya pertemuan antara, jadi lebih banyak jedanya gitu. Ketika ya maksudnya ketika tadi sudah strategi belajarnya gini, itu sudah disepakati, tapi ketika pelaksanaannya apakah itu memang tadi berjalan, kalau misalnya tidak berjalan apa hambatannya dan sebagainya. Ada upaya untuk menyelesaikannya sebelum semuanya terjadi sampai selesai gitu. Siap Ibu Carolina, waktunya sudah habis, ini sudah 11.45, jadi terima kasih banyak untuk pemaparan materinya pada hari ini, kemudian juga jawaban-jawaban yang luar biasa, menjawab semua pertanyaan-pertanyaan pada hari ini dari para peserta. Terima kasih banyak Ibu Olin. Baik, ya selamat siang. Ya. Baik, untuk selanjutnya mungkin Bapak Ibu perlu saya ingatkan untuk mengisi presensi. Kemudian saya ingatkan kembali bahwa apa yang sudah disampaikan oleh para pemateri dari mulai hari kemarin hingga tadi Pak Jimmy dan Ibu Olin sudah menjelaskan, merupakan penjelasan-penjelasan yang dapat digunakan kemudian dan diaplikasikan pada proses role play nanti. Selanjutnya mungkin kita langsung saja ke sesi briefing skenario pada para konseli dan calon konseli yang akan dipandu oleh Ibu Esti, Ibu Puspita, dan Ibu Ayu. Sudah hadir Ibu Esti, Ibu Puspita, dan Ibu Ayu, mungkin? Sudah, Mbak Aul. Halo, Bu. Ya, sudah ada 3 orang yang akan memberikan panduan-panduannya nanti pada saat briefing skenario konseli. Untuk Bapak dan Ibu yang menjadi konseli, mungkin sudah tahu semua ya, siapa saja yang jadi konseli, siapa yang kemudian konselor dan observer nanti. Jadi untuk para konseli diharapkan tetap ada di ruangan ini. Untuk yang tidak menjadi konseli, mungkin bagi Bapak Ibu yang tidak dapat peran konseli, nanti boleh langsung beristirahat, sholat zuhur dan juga makan siang. Akan tetapi bagi Ibu dan Bapak yang menjadi konseli nantinya akan kami bagi ke dalam breakout room. Mungkin hanya satu ya, Bu. Ya, satu breakout room saja ya. Atau tetap di sini? Masih di mute, Mbak. Breakout room ya. Di breakout room. Ya. Jadi nanti akan masuk ke breakout room. Silakan. Jadi kalau nanti ada undangan dari panitia, silakan langsung join saja. Untuk Bapak Ibu yang tidak mendapatkan peran konseli, silakan untuk dapat beristirahat, sholat zuhur, dan makan siang, lalu kembali ke ruangan lagi ke Zoom pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kami ingatkan juga bagi Bapak dan Ibu yang belum mengisi absensi, di setiap sesi harap untuk membuka link absensi pada kolom chat. Kami ucapkan terima kasih kepada semuanya, selamat beristirahat sholat zuhur, kecuali para konseli dan panitia. Sampai bertemu pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.